Pak Hendra, Pak Hendra ketika itu eh, lewat di beranda saya dan mempromosikan mempromosikan bukunya ini. Ya, bukunya Jenius 12 jam jago calistung. Nah, di sini ketika itu saya mengajukan sampel gratis ke Ziad. Dan ini lucunya di sini, tapi ini benar-benar jadi motivasi buat saya. Saya mengajukan sampel di Ziad, tapi ketika itu Ziad nggak memberikan sampelnya. Akhirnya ketika itu saya merasa, wah ini kalau nggak di ACC, artinya akun saya masih kecil dan Ziad ini eh, penerbit besar gitu. Jadi kalau misalnya mau ngasih mau ngasih sampel gratis itu pilih-pilih gitu. Nah, makanya ya udah oke saya beli dan kebetulan memang anak saya waktu itu masih TK. Jadi kan saya beli bisa dipakai juga buat anak saya kan. Nah, akhirnya saya beli, saya buatlah konten. Jadi waktu itu konten saya ya cuma buku ini, Kak. 3 kali sehari ya cuma ini. Lima kali sehari ya cuma ini. Ganti, ganti, ganti. Terus eh, kemudian akhirnya alhamdulillah naik gitu. Terus dulu saya pernah beberapa kali mencoba untuk bisnis konvensional dan waktu zamannya COVID itu saya pernah punya toko skincare, punya karyawan juga, tapi ternyata capek. Capeknya kan kita harus mikirin ini karyawan gimana, terus tokonya gimana, dan waktu itu harus punya target bulanan, harus 1 bulan itu harus bisa menghabiskan sekitar 600 piece gitu skincare. Nah, itu kan jadinya mikirnya agak berat ya. Terus gimana kalau, dan saya juga mikir di pekerjaan di sekolah juga gitu. Jadinya begitu COVID selesai, toko saya tutup karena nggak keurus, karena saya harus kembali ke sekolah secara eh, tatap muka, jadi udah nggak bisa. Nah, perbandingannya dengan afiliat TikTok, kita itu dengan berafiliat, mau bikin videonya malam, mau pas pulang sekolah atau misalnya pagi, itu waktunya itu fleksibel gitu. Dan kita udah nggak mikirin modal kita ya cuma ngomong aja di depan kamera gitu. Terus bahkan ketika kita konsisten, justru bukan kita yang minta sampel gratis, tapi malah banyak toko atau seller-seller itu yang nawarin gitu, nawarin produk mereka untuk kita promosikan dan saya setiap hari ada ada saja gitu yang nawarin untuk produknya dipromosikan. Jadi sampai kadang dua dua seller, 3 seller tuh setiap hari ada yang nawarin. Cuma kan nggak bisa semua saya terima ya karena tidak satu niche juga gitu. Kayak gitu. Bisa di next kakak. Oke. Nah, ini kenapa harus TikTok? Yaitu tadi, karena nggak ada modal dan kita bisa kerjakan apapun, kamar pun, dimanapun. Kayak kemarin katanya Kak Jerry mau ngebakso, kita bawa sampel. Terus saya juga gitu. Saya kalau misalnya kemana-mana, buku yang saya bawa di dalam tas itu minimal 2 lah saya bawa gitu. Untuk kita kayak kemarin ngantar anak jalan-jalan gitu ya saya bawain saya eh, aja mobil saya penuh buku sampel. Iya benar Kak Dimas. Saya juga begitu. Jadi di tas saya juga eh, banyak sampel gitu. Terus kemudian dapat teman baru. Nah, seperti teman-teman dari Ziad ini alhamdulillah juga semuanya baik dan support banget. Terima kasih banyak. Terus dapat ilmu baru pastinya. Banyak di sini yang share-share ilmu baru seperti Pak Ihsan, Kak Dimas, Kak Jerry juga saya juga belajar dari beliau. Terus dapat reward dari seller ini pasti. Dan ini setiap bulan saya dapat reward dari seller itu ini di luar komisi ya kakak-kakak teman-teman. Jadi dapat reward dari seller ini di luar komisi. Jadi komisi saya yang sekian masih dapat reward lagi. Ya ya begitulah itu sangat menyenangkan gitu. Terus yang keempat, jika konsisten, komisinya bisa mencapai ratusan juta per bulan dan ini memang benar-benar real pengalaman saya gitu. Next kakak.
Syarat dan persiapan affiliate di TikTok. Kalau syarat, saya rasa semua sudah tahu ya. Kalau untuk persiapan, ya kita siapkan produknya. Dan kalau bisa, cari produk yang lagi laku di pasar. Contoh, kemarin Kak Dimas nge-share di grup kita bahwa ada buku nih yang lagi naik banget nih. Kemarin itu bukunya ini ya, yang bentar. Bukunya yang 17 buku yang ini ya, 17 buku adab dan akhlak. Nah, ini ketika Kak Dimas nge-share, artinya kita itu diberi jalan, diberi informasi bahwa ini loh yang lagi laku dan ayo kita geber yang ini gitu. Jadi kayak gitu. Jadi apa sih yang lagi laku hari ini gitu. Misalnya eh, di saya saat ini yang lagi laku itu buku yang Aku Pintar Sholat. Nah, ini juga teman-teman juga bisa mainkan di sini. Ya nggak apa-apa, kita kan bersaingnya juga bersaing sehat ya kan, nggak masalah gitu. Terus lagi beberapa semingguan yang lalu itu buku yang 40 hari jago bahasa Inggris. Ini saya juga itu eh, lumayan bagus. Terus ada lagi saya mulai teman-teman juga bisa bisa ayo ikutan gitu. Kita kita bareng-bareng aja gitu kita eh, coba siapa nih yang bakalan naik. Ini nanti bisa minta sampelnya ke Kak Ros yang jago jenius, jago matematika basic 1 dan 2 untuk anak SD. Nah, ini juga kalau dimainkan ini juga bagus ya. Terus kemudian yang di-share berkali-kali sama Pak Ihsan itu yang ini ya, juz amma. Ini juz amma setiap hari di saya pasti ada yang check out. Dan ini juga teman-teman bisa mainkan di juz amma ini gitu. Jadi itulah kita kenapa kita harus cari produk yang lagi laku di pasar. Dan pastinya kalau sepengalaman saya, setiap produk dari Ziad dan juga dari Visi Mandiri yang saya kontenkan pasti laku gitu. Dan eh, kalau kita bisanya bikin video TikTok, viewsnya mungkin kalau misalnya yang lain saya nggak tahu ya, itu mungkin masih berapa gitu, jadi puluhan. Kalau produknya Ziad itu langsung naik gitu, langsung langsung di 100 lebih, 200 lebih gitu. Padahal itu baru posting kayak gitu. Terus kemudian siapkan perlengkapan pastinya ya, kalau kita pakai HP ya HP, kalau bisa kalau ada mic ya kita pakai mic. Soalnya kalau pakai mic suaranya biar bisa jelas gitu. Terus kemudian cahaya juga penting. Gitu. Kalau misalnya belum ada lampu ya kita memanfaatkan cahaya matahari. Gak apa-apa ya panas-panasan, yang penting dapat puluhan juta. Terus kemudian kita lanjut siapkan jurus. Nah, jurusnya seperti yang sering di-share sama Kak Jerry, membuat skrip supaya nggak lupa. Jadi skripnya apa nih? Kita mau mau bahasnya tentang apa gitu. Terus kemudian hooknya juga penting banget. Hook itu 5 detik di awal. 5 detik di awal kita pakai jurusnya jurus emak-emak kalau katanya Bang Berto itu 5 detik di awal kita langsung eh, kasih lihat produknya. Jadi contohnya gini, ini kan jus ama ya. Langsung kita lihat di apa namanya didekatkan dengan kamera. Produknya seperti ini. Jadi di 5 detik pertama kita zoom produknya, langsung kita kasih tahu harga. Terus kemudian kita langsung ajak mereka untuk beli. CTA-nya dikeluarkan gitu. Jadi biasanya karena orang kalau misalnya yang suka beli kan TikTok itu kalau misalnya kita ada keranjangnya kan di-share-nya juga sama orang-orang yang suka belanja kan. Nah, jadi sama TikTok ketika video kita di-share, yang ibu-ibu yang punya anak-anak kan yang beli ini kan biasanya ibu-ibu punya anak-anak kecil kan. Nah, mereka jangan apa namanya jangan berpikir ah nanti saya malu, enggak, yang mereka lihat itu enggak melulu ke wajah kita kok. Jadi yang mereka lihat itu produknya apa, harganya berapa, terus manfaatnya apa untuk saya beli ini manfaatnya apa gitu kan, mereka berpikirnya seperti itu gitu. Bisa di next kakak. Tips ngonten FYP.
Yaitu tadi ya, siapkan hooknya, CTA-nya jangan ketinggalan pasti. Kalau sekarang kan eh, saya mungkin teman-teman lihat di video saya pasti ada panahnya gitu. Makanya itu kan juga termasuk CTA ya. Keranjang kuningnya di sini nih gitu. Jadi kadang orang memang ada orang yang pengguna TikTok yang masih baru itu nggak tahu mau beli di mana gitu. Terus mana sih keranjang kuning tuh yang mana? Saya dulu juga begitu soalnya. Ini keranjang kuning tuh yang mana? Makanya saya kasih panah gitu. Soalnya biar mereka itu oh ada panahnya di sini. Oh berarti belinya di sini. Oh diklik di sini begitu. Terus kemudian tentukan target pasar. Nah, kalau kita eh, tujuannya kan kita ke bunda-bunda yang punya anak kecil-kecil nih, ya jadi langsung kita arahnya ke ini loh bunda gitu. Nah, kalau misalnya kita tujuannya ke anak-anak yang TK atau yang tadi ya jenius jago matematika itu kan anak-anak SD kan ya langsung ini loh dek bukunya yang buku matematika katanya kan kamu ini gini, gini dan selain sebagainya seperti itu ya jadi langsung ke target pasarnya begitu. Terus yang kelima, rajin balas komen dengan konten. Nah ini pasti. Jadi setiap ada eh, video yang mulai naik udah 1.000 lebih pokoknya ada komen aja itu sebisa mungkin diusahakan harus bisa itu dibalas dengan komennya itu dengan konten gitu. Dan mereka pertama pasti senang. Sepengalaman saya, setiap saya balas komen dengan konten, yang dibalesin ini nggak tahu ya itu yang check out siapa, nggak tahu, tapi video ini pasti ada yang check out gitu. Jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, video yang awal, yang pertama ini dia naik, terus yang video yang untuk balasannya juga ikut naik. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di akun saya, itu ada banyak sekali yang naik itu yang ada komennya di atas gitu. Dan itu banyak yang naik gitu, sampai ratusan ribu. Terus yang sampai jutaan juga, itu juga begitu. Itu balisi komen gitu. Nah ini di sini ada contoh-contoh video saya yang mempromosikan produknya Ziad dan ini semuanya FYP gitu ya teman-teman. Next kakak, mana? Sudah ini? Bisa di next? Oh, ini udah ya tips manajemen waktu? Eh, eh, nggak muncul ya di saya ya? Bagi eh, Nah ini ya, udah. Tips manajemen waktu konten di TikTok. Yang pertama ya bikin 5 konten dulu Kak, gitu dengan jarak waktu 4 jaman. Kalau saya dulu sampai saya alarm Kak. Jadi saya alarm tuh jam 7 sampai sekarang tuh masih bunyi. Jam 7 pagi, jam 11, jam 3 sama jam 7 malam. Itu sampai sekarang masih bunyi. Dan setiap alarm itu bunyi saya up eh, video gitu. Terus kemudian jika kontennya sudah 10, terus jarak postingnya lebih pendek. Misalnya kalau yang sebelumnya itu jaraknya 4 jam sekali, ya ini bisa dibikin jarak 2 jaman lah gitu. Terus kemudian brutal konten 20 sampai 30 video per hari ya. Ini saya nggak sarankan. Ini yang saya lakukan 2 bulan terakhir. Ini yang saya lakukan 2 bulan terakhir, membuat 20 sampai 30 video per hari. Dan untuk manajemen waktunya, yang penting kalau saya itu ada views-nya dulu gitu. Jadi video misalnya saya upload video yang untuk juz amma. Nah, ini misalnya sudah ada views sampai puluhan gitu ya udah saya berani untuk upload berikutnya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih nol, views-nya masih nol terus upload lagi biasanya kena pelanggaran gitu karena dianggap spam. Terus berikutnya ini ya, kalau yang sarannya dari Bang Neo itu, misalnya kita pagi nih, pagi 10. Karena saya kan tidak punya waktu yang sebanyak itu kecuali hari Sabtu Minggu. Kita pagi upload
video itu 10. Terus diistirahatkan. Akunnya diistirahatkan 2 jam, 3 jam itu tanpa upload. Jadi biar disebar dulu nih sama TikTok gitu. Dan ini saya pernah mencoba dan biasanya saya mencobanya itu di Sabtu Minggu gitu karena saya punya waktu banyak. Terus istirahat 2 jam, 3 jam, saya upload lagi 10 lagi, istirahat lagi, terus nanti pokoknya saya batasi jam 11 malam itu saya tidur gitu. Soalnya nanti kalau nggak tidur pucat ya, takut tipes juga. Saya biasanya sebetulnya kalau saya tidur jam 11, saya bangun jam 3. Jam 3 itu sebelum saya eh, berdoa, sebelum saya sholat, saya upload dulu. Upload dulu, saya tinggal sholat, setelah sholat saya upload lagi kayak gitu. Jadi kadang misalnya jam 6 itu kadang saya sudah upload 5 sampai 6 video gitu. Nah, ini nggak saya sarankan ya karena eh, akhirnya akhirnya jam tidur saya kan berkurang. Dalam 24 jam itu jam tidur saya kan cuma 4 jam saja. Dan akhirnya eh, ya saya kena tekanan darah rendah karena kurang tidur gitu. Karena kan siangnya juga nggak tidur ya. Siang kan dari sekolah juga pulangnya udah jam 3 sore gitu. Jadi nggak ada waktu untuk tidur siang gitu. Jadi saya nggak sarankan. Ya semampunya teman-teman aja lah. Ini yang saya lakukan dan karena saya ngejar ini ya. Jadi saya tuh bandel gitu. Kalau udah di kata dokter banyak istirahat ya tetap aja saya kan ngejar konten gitu. Jadi tetap saya lakukan gitu. Tetap sampai jam 11 malam, jam 3 saya bangun, ya tetap seperti itu. Terus kemudian intinya pagi, siang, sore, malam itu harus aktif. Nah ini bener banget. Jadi algoritma TikTok itu pengennya kita itu tetap eksis di TikTok itu tetap ada gitu, tetap aktif gitu, kayak manja gitu. TikTok itu pengennya ada terus kita itu di situ gitu. Itu memang benar. Jadi kalau misalnya pernah saya itu nyoba ya, saya kan suka coba-coba. Itu pagi saya eh, apa namanya posting, terus kemudian siang itu saya kosongi, terus sore saya cek, ya memang eh, ketika itu nggak berkurang, tapi berkurangnya di hari berikutnya gitu, kayak gitu. Jadi konten yang hari ini kita buat itu ngaruhnya ke besok, lusa dan seterusnya begitu. Jadi kadang-kadang di hari ini yang saya dapatkan komisi hari ini adalah yang saya kerjakan di hari-hari sebelumnya, kayak gitu nih Kak. Oke Kakak, next. Nah, sudah deh. Terima kasih banyak. Jadi intinya gini ya teman-teman. eh saya tidak apa ya, tidak. Ini berdasarkan pengalaman aja sih gitu. Jadi kalau ditanya eh, ilmunya apa dari mana, ya saya berdasarkan apa ya riset aja dari pengalaman-pengalaman senior-senior itu yang di TikTok tuh saya catetin. Jadi buku catatan saya itu ini sampai sampai penuh begini ya dari awal itu. Ini saya juga catatan kayak gini nih teman-teman. Jadi sama kayak Kak Jerry. Jadi ini saya tulis-tulis gitu kayak gini. Terus belum lagi di buku-buku yang kecil-kecil kayak gini. Ini saya juga bikin catatan-catatan kayak gini. Sebanyak ini. Kenapa harus saya catat? Karena saya pelupa. Jadi kalau misal saya menyadari kalau saya pelupa, jadi harus saya catat. Kayak gini-gini tuh saya catatin semua gitu. Dan dari sinilah eh, membuktikan bahwa catatan itu penting Kakak gitu ya. Soalnya untuk mengingatkan kita, kadang kan kita habis ini ngapain nih gitu, terus kita buka lagi catatan kita gitu. Terus kemudian buat teman-teman eh, yang sudah eh, apa ya udah dapat komisi, tapi misalnya komisinya masih sedikit gitu ya. Aku nggak saranin untuk iklan terus terang, karena saya juga nggak gitu. Saya itu mulai iklan kalau saya udah dapat komisi gitu. Jadi artinya kita tuh biar nggak rugi gitu. Artinya biar kita itu eh, istilahnya para konten kreator yang sudah senior itu biar kita nggak boncos gitu ya. Karena iklan, kita iklankan sepengalaman saya, kita iklankan
video kita yang tidak FYP itu hanya bakar uang. Soalnya nggak guna gitu. Paling ada yang check out pun satu. Ya kalau misalnya dari Ziyad itu kan komisinya gede lah. Kalau misalnya dari produk lain yang komisinya cuma 4.000, mohon maaf ya. Ya memang kenyataannya begitu. Komisinya cuma 4.000, kita bakar uangnya 30.000 ditambah kena pajak 3.000 kan, jadi 33.000 kan. Ya ini sepengalaman saya, kenyataannya begitu. Jadi kita cuma bakar uang jadinya gitu. Makanya penting banget menurut saya kita promosikan produk yang memang di pasar itu laku gitu. Yang memang di pasar itu ini bagus gitu. Makanya kan kalau di TikTok ada P PKP ya yang apa namanya? Kalau misalnya kita menambahkan produk yang penjualannya kurang bagus kan itu bisa turun juga kan. Kalau saya tuh biasa naik turun gitu di 4,6, 4,7 gitu. Kadang misalnya 4,4 gitu, kayak gitu. Nah, ini pentingnya di situ ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah punya komisi banyak, kita mau iklan, yang kita iklankan yang FYP itu gitu. Dan kalau misalnya teman-teman, saya kan duitnya banyak mau iklanin aja ya boleh aja nggak sih nggak apa-apa gitu. Kalau saya memang mau iklan tuh pilih-pilih gitu. Kalau misalnya kayak sekarang untuk yang produknya Aku Pintar Sholat itu kan nggak lumayan nih, agak lumayan tiap hari ada yang check out gitu. Nah ini saya iklankan gitu. Tapi iklannya juga eh, dari komisi itu tadi. Kalau saya hitungannya dari komisi harian itu 20% gitu untuk iklan gitu. Jadi nggak yang cuma-cuma gitu. Nggak yang apa belum dapat komisi itu saya waktu dulu di bulan April Mei itu saya belum iklan Kak gitu. Terus lagi bagaimana sih kalau misalnya teman-teman eh, pernah saya baca di ini tuh teman-teman ada yang naik turun gitu ya. Sekarang eh, misalnya naik gitu komisinya gitu, terus turunnya tuh sampai tinggal beberapa saja gitu, tinggal hitungan satu angka saja yang check out gitu. Nah, bagaimana supaya stabil? Kalau saran dari saya, produknya Ziyad itu banyak banget. Dan kalau misalnya kakak mengajukan, kalau misalnya teman-teman mengajukan sampel ke Ziyad nggak di ACC, kalau ada uang beli aja deh dan terus dikontenin aja gitu. Soalnya apa? Produk yang bervariasi yang banyak itu bisa bikin kita stabil gitu. Jadi komisinya tuh bisa stabil gitu. Seperti eh, alhamdulillah di saya itu termasuk stabil ya kakak untuk sebuah akun TikTok baru yang baru berapa bulan. Tapi sampai sekarang itu alhamdulillah untuk komisi saya itu ya nggak pernah di bawah 50 juta komisi ya, bukan bukan GMV ya. Itu saya paling tidak satu bulan tuh saya 60 70 juta itu. Dan alhamdulillah terima kasih banyak Ziad. Saya ini makasih banyak ya saya menyampaikan ini bukan bukan ini ingin pamer tidak, tapi saya sangat berterima kasih karena di awal bulan Oktober kemarin itu alhamdulillah saya beli rumah. Terima kasih banyak. Itu juga salah satu eh, pencapaian yang luar biasa. Saya eh, nggak bisa kalau kalau misalnya nggak dibantu dengan teman-teman dari Ziad itu nggak bisa. Dan semoga ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Saya ini orang baru di TikTok dan saya memberanikan diri muncul di kamera. Padahal saya itu dari dulu, bahkan untuk posting eh, di status WA saja, wajah saya tutupi gitu. Dan saya memberanikan diri untuk, ayolah coba untuk eh, tampil gitu.
Dan dulu juga saya sama dengan teman-teman malu gitu, mau tampil tuh malu gitu. Saya berpikirnya gini, akhirnya saya berpikir begini, supaya menghilangkan rasa malu saya. Akhirnya saya begini, siapa sih yang kenal saya dan siapa sih yang mau peduli dengan muka saya gitu. Saya akhirnya berpikir begitu. Makanya eh, ya udahlah gitu. Makanya saya udah nggak peduli sekarang mau mau video saya yang di awal itu pas lagi mangap mau itu saya udah nggak peduli gitu teman-teman, dan saya berpikirnya gitu, siapa yang mau peduli gitu, kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dengan saya konsisten 2 bulan terakhir sampai dengan di bulan eh, Oktober ini saya konsisten 20 sampai 30 video per hari. Itu itu komisi saya segitu Kak. Saya nggak pernah alhamdulillah saya nggak pernah kurang dari 50 juta, itu nggak pernah gitu. Dan bagi seorang saya yang bukan apa-apa itu sangat besar sekali Kak. Sampai saya bisa eh, beli rumah sendiri itu alhamdulillah banget gitu. Terus lagi, kenapa saya kan udah punya rumah nih. Terus kenapa saya masih menggebu-gebu ingin terus 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 nambah lagi, terus bikin konten yang terus terus kenapa? Karena saya masih punya keinginan. Saya sudah punya satu akun ya Kakak. Saya punya satu akun saja. Terus kenapa saya masih punya keinginan gitu untuk terus bikin konten setiap hari 20 sampai 30 meskipun capek minimal 20 tapi udah nggak pernah. Sekarang tuh 20 itu meskipun lagi capek itu paling tidak di 25 24 gitu. Terus saya ngejar untuk eh, setelah ini saya pengen punya mobil sendiri. Saya pengen punya mobil, dan itu menjadi motivasi saya jadi apa ya? eh Ayo gitu. Setiap orang kan pasti punya males ya, Kak. Setiap orang kan pasti punya, aduh jenuh, aduh capek deh gitu, aduh banyak kerjaan gitu. Eh saya berpikirnya, ayo dong gitu. Kan mau ini, kan pengen itu. Kan katanya pengen umroh. Kayak gitu nih kakak-kakak. Jadi itu menjadi motivasi dalam diri saya, dengan pastinya dengan nggak mudah ya untuk membuat memposting sekian video dalam satu hari itu nggak mudah, banyak sekali cobaannya, banyak sekali godaannya, badai, angin segala macam, udah di sekolah banyak pekerjaan segala macam, tapi tetap kita harus konsisten supaya dapat hasilnya kayak gitu ya kakak. Terus saya full keranjang kuning ya, jadi saya nggak ada video motivasi. Jadi dari awal, iya dari video. Dulu kalau di awal waktu kemarin libur libur kenaikan kelas di bulan Juli itu saya sempat, kan 2 minggu ya kita libur. Saya sempat eh, live paling 2 jam 3 jam gitu sehari gitu. Kalau sekarang tuh udah nggak ada waktu Kak. Mau live itu udah nggak ada waktu gitu ya. Udah, kalau sekarang hampir nggak pernah untuk live itu. Makanya karena saya tidak bisa live, saya ngejarnya di VT-nya aja gitu. Ibu pernah posting VT 0 views? Enggak, nggak pernah. Karena yang saya posting produknya Ziad, Kak. Kalau produknya Ziad itu, menurut saya tuh kayaknya nggak mungkin deh kalau viewsnya nol, gitu. Kayak misalnya eh, yang 17 buku adab akhlak ini kan kayaknya baru ya. Kalau nggak salah masih baru gitu. Nah, ya benar, memang ya benar ya Kak Dimas ya. Memang produknya Ziad itu nggak pernah 0 views gitu. Kita posting baru berapa menit aja udah viewsnya udah banyak gitu. Kayak gitu. Cara menemukan hook. Cara menemukan hook itu gini, Kak. Kalau hashtagnya yang berkaitan dengan produk itu. Kalau misalnya produknya eh, yang ini nih, yang 12 jam jago calistung ya, yang ini. Ya kita hashtagnya buku edukasi anak, terus belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, kayak gitu nih. Terus bisa ditambahin hashtagnya ibu nada anak, kan pasti yang check out kan emaknya kan, bukan anaknya kan, begitu. Terus untuk hooknya, ya hooknya itu tadi, kita tunjukin aja nih di depan kamera begini.
Nah, kalau di depan ditunjukin depan kamera kan orang udah lihat duluan, baca duluan nih, ini apaan ini gitu yang mau dijual kayak gitu. Dan orang udah mengenal akun saya ini akun akun jualan gitu. Karena semua video saya itu eh, apa namanya? Semua video saya itu keranjang kuning gitu, nggak ada videonya motivasi itu nggak ada. Saya bingung mau ngasih motivasi apa gitu. Pernah kena pelanggaran? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Karena kalau pelanggaran itu setahu saya, yang hanya sedikit yang saya tahu itu kita nggak boleh menyebutkan apa ya, overclaim ya, terbaru, terbagus kecuali ada tulisannya. Contoh misalnya kalau misalnya di sini, kalau misalnya di buku ini ada tulisannya terbaru, kita tunjukin di kamera ada tulisan baru nggak masalah, itu aman. Tapi kalau misalnya di bukunya itu nggak ada tulisan terbaru, terkeren, kita kena pelanggaran gitu. Setahu saya begitu. Kalau cara biar ngomong lancar, kita mah tinggal baca aja, Kak. Enak loh, beneran. Paling enak kita promosikan buku karena apa? Kita sambil baca, Kak. Lah ini loh di sini kita tinggal tinggal baca aja ya kan. Nih, kayak gini-gini kan. Ya udah kita baca aja apa yang ada di sini kan gitu. Pernah nggak ada yang nggak CO? Alhamdulillah setiap video yang saya buat ada yang check out, Kak. Alhamdulillah. Dan yang penting itu kan ya, tag video langsung di TikTok. Kadang di TikTok, kadang di kamera HP. Soalnya kadang HP saya langsung ngehang kalau misalnya langsung di TikTok. Saya batasi kalau di TikTok itu 20 video gitu udah. Bu, kalau TikTok, apa tuh tadi? Udah hilang duluan. Bentar. Cara edit videonya, apakah rekam langsung dari TikTok? Kalau boleh tahu edit videonya pakai apa? Langsung dari TikTok saya. Gitu ya. Kalau awal mula, VT-nya meledak setelah berapa bulan? Awal mula meledak setelah saya bikin videonya banyak. Jadi gini teman-teman, kita dalam satu satu produk gini ya, targetkan bikin video itu sebanyak 30. Duh, cara ngitungnya gimana ya? Udah bikin aja lah gitu. Kalau misalnya kita bikin ini 5 sehari, berarti kan butuh berapa hari tuh? 6 hari ya. Udah. Itu pasti ada yang check out. Orang kalau kita tawarin satu kali penawaran, nggak mungkin check out, jarang. Jarang yang check out. Paling cuma nonton aja, oh ya sudah. Terus kita nawarin kedua juga paling, oh iya buku yang itu. Ketiga masih sama. Terus eh, berikutnya juga masih. Nah, biasanya orang check out itu di penawaran kelima sampai dengan ke-10, Kak. Gitu. Biasanya orang check out itu gitu. Makanya brand-brand besar aja kalau di TV ya, kayak iklan kecap, iklan apa itu kan mereka juga nggak henti-hentinya untuk iklan kan. Karena orang kalau misalnya sering gitu lihat iklannya mie sedap gitu kan, apa ya, mereka kan juga iklannya berkali-kali gitu. Nah, kita yang bermodalkan buku, buku ini kan banyak kita bisa baca nih. Ya kita bikin aja gitu video sampai sebanyak-banyaknya. Dan saya mulai VT-nya naik ya karena eh, videonya setelah videonya banyak itu. Itu satu produk sajakah dulu satu produk, Kak. Ya, Dulu satu biasa produk. satu produk dulu ya kak ya. Yang Iya, penting dulu konsisten gitu ya. iya, dulu satu produk itu ya ini yang saya punya itu eh, satu produk Genius 12 jam jago Calistung ini. Tuh. Up-nya sehari 10 sampai 15 PT itu boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sudah menggunakan suara sendiri, apa perlu pakai sound viral lagi? Kalau saya eh, pernah beberapa kali pakai musik, tapi saya juga lebih suka langsung asli asli suara saya aja gitu, gitu. Terus 30 VT dalam waktu berapa hari? Setiap hari. Saya udah 2 bulan melakukannya. Lebih baik konten dengan tampil muka langsung atau dengan tag video ditulis keterangan. Kalau bisa sih, kalau saya lebih suka langsung, Kak, karena cepet ngeditnya maksudnya. Kan kalau misalnya kita kita ngomong gini kan, ngeditnya paling cuma nambahin tulisan sedikit, kita pakai subtitle, udah selesai, tinggal up saja kan, nggak makan banyak waktu gitu.
Iya, banyak banget ya Bu ya pertanyaan dari teman-teman. Iya Masya Allah ini banyak. antusias banget. Makasih ya Bu Lilis, Mbak Lilis buat materinya. Dan di sini ada yang mau tanya, tetapi langsung raise hand. Boleh Bang Jerry tapi on cam ya. Boleh Bang Oh, Jerry. siap-siap. Oke ini, dinyalain dulu audionya Bang Jerry. Oke, sudah siap dengarkan suara saya? Sudah, Siap-siap. boleh banget kalau mau Aduh, tanya akhirnya Bang Jerry. ketemu langsung sama motivasiku nih. Aku ini jujur aja sangat termotivasi dengan kayaknya kita pernah ketemu, apakah pernah ketemu di grup RK Tim ya? Nggak pernah ya? Enggak. Nggak pernah ya. Jadi pada waktu saya masuk ke grupnya Ziad, makasih Ziad ya karena telah memfasilitasi sehingga saya ketemu sama orang yang hebat-hebat ya. Saya waktu ketemu sama Tina, ya kan Tina panggilannya. Itu saya sukanya itu pada waktu mengatakan kalau membuat video itu sampai 20. Saya kaget waktu itu. Hah? 20 saya aja tiga itu rutin, 5 itu kayaknya oke, target. Apalagi 10 kayaknya nggak mungkin itu. Itu kalau Mm. misalnya 10 pun saya kayaknya Ngoyo suatu gitu hal ya. yang luar biasa. Nggak luar biasa gitu. Secara saya bisa 10 gitu. Ternyata, loh, Tina kok bisa? Aku juga harus bisa. Jadi sekarang yang saya lakukan sudah konsisten itu selama 1 minggu itu sudah membuat 20 video. Itu berkat dirimu loh Tina. Makasih banyak ya. Kamu memotivasi ya. Jadi malah rencana saya ini saya sekarang sudah mulai tahu caranya. Jadi kalau kita sudah lakukan, kita tahu polanya. Tahu polanya bagaimana membuat video itu jadi tidak memakan banyak waktu, Betul. hemat energi juga. Wah, lihat Bang Jerry, makasih ya Dimas. Dimas juga memotivasi saya ya, ini banyak banget ya juga Pak Muhammad, Pak Pak Bagus itu Ihsan. juga saya Iya. termotivasi, Pak Iksan, Pak kabar Pak. Jadi itu yang benar-benar luar biasa. Jadi secara nggak langsung kamu memotivasi saya, jadi udah rutin saya lakukan, benar. Jadi kalau misalnya aku tuh hari itu belum buat 20 video, aku kejar supaya 20 video. Benar, iya. Kejar itu. Malah itu saya pernah jam 3 itu bangun. Jadi apa yang kamu katakan tadi itu semua saya alami belakangan ini, ya. Iya. Nah, memang sempat ya ada waktu itu kan di grup ada yang bertanya begini. Oh, Pak, kan dia ngecek grup saya ya. Sorry, dia ngecek akun saya. Pak, tapi tuh videonya nggak banyak yang lihat loh. Cuma 20, cuma 30 kan gitu kan, Hmm, awal-awal hmm, kan. hmm. Terus aku ingat kata-katanya Tina. Bodoh amat sama TikTok mau diperlakukan apa, bodoh amat. Itu kata-kata yang sangat bagus. Iya. Akhirnya, saya alami sekarang, itu video-video saya yang lama tuh di-up lagi. Iya. Di-up lagi, saya kaget saya. Ya. Dan kemudian Tina, saya sempat sempat ini ya, sempat agak-agak bingung, bukan stres ya, tapi agak bingung. Begitu saya membuat video apa tuh brutal 20, itu sempat waktu saya live nggak ada penjualan. Hmm. Bayangkan, nggak ada penjualan. Video saya juga nggak ada yang jualan sama sekali. Saya tiga tiga hari itu nol. Sampai saya bingung, apakah ini dampak dari saya melepas tautan? Saya pikir seperti itu ya. Tapi tadi malam saya coba, saya ada yang check out di live, jadi nggak ada masalah dari akun saya. Nah, tapi yang pasti, ini saya mau nanya ya tentang soal edit video, itu berarti edit sendiri ya, nggak dibantu sama anak atau nggak ada tim ya? Nggak ada. Sendiri lakukan ya? Sendiri. Ih, mantap ya. Oke. Itu kemudian tanpa musik, nanti saya selalu pakai musik. Coba Pak Jerry display raknya. Oh, ini raknya, ini ya. Saya sebenarnya tuh gini ya, apa namanya Ziat ya. Saya itu profesinya itu adalah sebagai pembicara seminar, tetapi saya fokus ke buku mahal. Buku mahal, bukunya 3 rak yang harganya sampai 40 jutaan. Itu saya. Saya nggak pernah jual buku yang murah-murah. Serius nggak pernah jual buku yang murah. Dan saya itu eh, kalau memperkenalkan buku itu biasanya itu melalui jalur seminar langsung. Langsung seminar. Jadi Oh. saya tuh dulu sering terbang sana terbang sini saya, keliling saya. Tapi lama-lama saya khawatir ya, karena dulu kan ada pesawat banyak jatuh tuh kan. Jadi saya nggak mau lagi. Makanya kemudian begitu ada dibuka, ternyata TikTok itu kok bisa live, saya malah seneng. Jadi ini sebenarnya buku ini saya pajang sebenarnya, karena memang saya suka buku. Tetapi kalau online, makanya kemarin kan saya sempat agak di gimana ya, nggak enak saya, tapi saya udah minta maaf ya di sini ya. Kemarin kan saya bilang kalau personal branding kan penting ya, Iya. penting banget personal branding kan, Betul. karena itu kan kita ingin dikenal sebagai apa kan gitu.
Iya. Tapi kan kemarin saya sempat diprotes kan, gimana kalau pemalu dan sebagainya loh. Padahal Mm-mm. namanya personal branding itu awal-awal kalau kita nggak mau Nggak lihatkan masalah muka kok, kita juga nggak Kak Retno, apa-apa. nggak Tetapi apa-apa. kalau kita pengen sukses, kita juga harus kelihatan muka kita. Mau gimana? Ya, mau gimana? Kita harus lihatin muka kita juga gitu. Jadi Iya itu benar. yang saya pelajarin. Tapi yang kamu alami juga aku alami ya, Tina ya. Iya. Aku ini bukan cerita soal soal sombong, bukan apa ya. Tapi sekarang itu saya memposisikan diri sebagai eh, memberitahu banyak orang tentang pinternya anak-anak. Itu lebih ke situ dengan banyak membuat konten video. Itu sih motivasi saya ke sana. Kalau untuk yang harta materi itu aku juga ngalami, tapi aku nggak mau banyak cerita mengenai apa yang saya peroleh ya. Tapi dari buku itu saya punya 2 rumah. Saya juga sering ke luar negeri. Itu sudah saya nikmati. Sekarang saya berada dalam posisi memberitahu banyak orang tua betapa hebatnya otak anak dan kalau nggak mampu membeli buku yang mahal di belakang saya ini, bisa membeli buku yang murah-murah. Aku suka banget sama bukunya ini ya. Ini aku suka Iya. sekali aku sampai kaget loh. Ini aku jujur aja kaget ya sama buku ini ya. Ini bukunya murah. Ini kalau aku hitung sekitar berapa 60-70 ribu ya. Satuan ini harganya sekitar 250 ribu. Dan nggak bisa beli satu satuan, harus satu set karena ada alatnya. Tapi aku bandingkan dengan buku ini nggak kalah jauh. Malahan ini lebih banyak isinya ini. Dan aku suka. Makanya kan kalau kalau ini kalian lihat ya teman-teman ya, di konten saya 10 edukasi, 10 tentang buku ini, itu aku membedah per halaman. Membedah Iya, per Bang halaman. Jerry, pertanyaannya langsung ya. Ya itu dah. Sudah. Tadi sudah tadi aku bilang saya hanya mengatakan terima kasih sama eh, Tina Bu karena memotivasi Lilis. saya karena dia bisa lakukan, aku juga bisa lakukan. Itu aja. Iya, Ya, semoga bisa oke. memotivasi teman-teman semua. Ya, Makasih juga Bang Jerry ya. oke. Makasih ya. Kita sambung di Yuk. grup WA. Oke, kita lanjut. Tadi udah dijawab ya Mbak Lilis ya. Oke, kita lanjut ke Mas Wahyu Asmi. Silakan. Mana Silakan bertanya. suaranya? Suaranya tidak terdengar. Belum ngomong kayaknya ya. Udah, udah tapi mungkin volumenya nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada, Mas Wahyu Asmi. Kalau nggak ada, aku geser nih. Oke, geser ya. Iya. Kepada Mas Alfa Restore. Boleh pakai muka ya? Oke. Halo Kak. Silakan Mbak Alfa Restore. Terdengar ya, Bu Lilis? Iya, terdengar. Wim. Baik. Kemudian Bu Lilis, saya Alvaristor, akun saya Alvaristor. Saya sebagai affiliate TikTok itu, Bu, sudah hampir 2 tahun. Tapi komisinya itu masih receh-receh saja, Bu. Jadi dari dulu sampai sekarang, ya nggak berkembang, cuma kayak gitu aja, Bu. Belum bisa seperti Bu Lilis ya, yang sudah eh, luar biasa versi saya ya. Bu Lilis ini luar biasa sekali. Kemudian yang saya mau tanyakan nih Bu, agar akun saya itu berkembang. Mm-mm. Jadi konsep kita membuat VT, ya Bu, video TikTok, Mm-mm. itu kita itu mengutamakan kuantitas saja atau harus diimbangi dengan kualitas. Karena kadang kan saya lihat ya itu ya, orang itu bikin VT misalnya 20 sehari. Mm-mm. Nah, dia kan mengejar kuantitas, tapi kadang mengabaikan kualitasnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konsep sebuah video itu dikatakan FYP itu seperti apa, Bu? Karena saya ini ya, Bu, merasa ada satu VT saya itu yang FYP. Mm-mm. Kemudian saya post dengan iklan. Nah, tapi ternyata iklan itu juga nggak ini, Bu, nggak efektif menurut saya. Dalam Nggak ada artian hasil saya ya. boncos gitu ya. Saya boncos gitu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Kemudian jenis iklan apa ya Bu ya yang bisa kita pilih? Karena kemarin saya kan milihnya iklan penjualan tuh. Saya Mm-mm. ngiklan 30 ribu ya kayaknya 30 ribu. Mm-mm. Itu yang saya dapatkan komisinya nggak sebanding dengan itu.
betul. Itu baru kemarin, Bu. Dan hari ini yang saya rasakan, malah penjualan itu turun drastis, Mm-mm, views itu turun drastis, dan mm-mm. tidak ada ini, apa komisi yang masuk sama sekali. Mungkin Mm-mm. itu saja yang Nama akunnya saya apa, Kak? Alfa Restore. Alfa Rista. Itu apa namanya? Untuk followersnya berapa? Baru 822 apa 23 gitu, Bu. Oh gitu. Mm-mm. Iya. Terus, Gitu ya, Bu tapi Lilis. pengikutnya Oh ya, gimana? udah pengikutnya 800 ya? Iya, baru 800. Itu hampir 2 tahun, Bu, saya bergabung TikTok affiliate. Ya, karena terbentur dengan kegiatan-kegiatan saya ya, seperti itu. Saya Mm-mm. juga mengajar, seperti itu. Jadi Yang di waktu-waktu dijual, ini saja. yang dijual apa, Kak? Saya awalnya itu fokus di buku. Mm-mm. Pernah itu, awal-awal FYP itu, Bu. Tapi Mm-mm. makin ke sini ya, karena kegoda dengan yang lain-lain itu, Mm-mm. akhirnya saya macam-macam, tapi masih berhubungan dengan anak-anak. Mm-mm. Dan sekarang mau fokus buku lagi karena lihat komisi buku ya yang sangat menjanjikan gitu. Mm-mm. Gitu Bu, sekarang Baik. fokusnya pengennya di buku. Mm-mm. Oke, Sudah? makasih pertanyaannya Mbak Alfa. Boleh langsung dijawab ya Mbak Lilis ya? Iya. Langsung saya jawab ya. Hmm. eh Baik, Kakak. Untuk akun Kakak ini kan, ya mohon maaf ya, karena followersnya juga baru 800. Jadi kalau menurut saya misalnya Kakak mau iklan, Kakak iklannya yang tambah followers aja dulu. Jadi tingkatkan akunnya aja dulu supaya orang tuh, kalau misalnya kita iklan, kalau iklan tambah followers itu kalau nggak salah kan 15.000 lah. 15.000 terus kita kena pajak itu jadi 16.500-an kalau nggak salah. Itu kita ambil yang paling murah aja untuk tambah followers, untuk meningkatkan dulu akun kita. Soalnya akunnya kakak mungkin belum dikenal banyak orang karena kan followersnya cuma itu-itu aja nih. Kakak tuh perlu orang-orang baru yang mengunjungi akun kakak. Ketika kakak posting ini buku ini, nah ini kan ada orang-orang baru. Kalaupun mau iklan, iklannya itu iklan yang tambah followers. Kalau misalnya tambah followers sama TikTok nanti akan dicarikan orang-orang yang sesuai, yang berkaitan dengan video kakak yang kakak iklankan itu. Itu pertama menurut saya begitu untuk iklan. Terus kalau di saya pernah mengalami yang kakak alami itu, saya iklankan video dengan yang 30.000 itu, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang saya hasilkan gitu. Alias boncos itu tadi, akhirnya 2 kali saya lakukan, tidak ada hasil, saya udah nggak pernah iklan lagi gitu. Itu waktu masih di awal-awal di bulan Mei kalau nggak salah. Karena kan penghasilan saya waktu itu juga 500.000 rupiah, terus dipakai iklan kan akhirnya nggak sesuai. Terus untuk kualitas atau kuantitas, kualitas dan kuantitas saya rasa penting. Saya bikin 20 sampai 30 video itu tetap memperhatikan hooknya harus ada. CTA atau ajakan untuk orang beli itu harus ada. Dan suara harus jelas, terus pencahayaan juga harus jelas gitu. Jadi keempat ini nih wajib banget. Terus lagi Kak, kalau misalnya kita bikin video, buku kan yang kita ini kan buku ya. Ini per 3 detik itu kita rubah posisi. Per 3 detik kita ubah posisinya buku ini. Bisa dari depan dulu, bisa kita buka. Pokoknya per 3 detik itu angle-nya ganti. Kayak gitu. Jadi di 20 sampai 30 video yang saya upload setiap harinya, selalu yang saya pikirkan ini harus di awal ada hook-nya dulu nih. Contoh misalnya ini, eh, silahkan kakak-kakak minta minta sampel gratis sama Ziad. Karena buku ini sebentar lagi akan laku banget. Sebentar lagi akan laku banget di bulan Januari. Para ibu-ibu yang anaknya sebentar lagi masuk SD pasti kebingungan. Anak saya belum bisa baca nih Kak, gimana Kak? Nah kan gitu kan. Hooknya bagaimana? Bingung. Ya bilang aja, Bunda, anaknya sebentar lagi mau masuk SD. Udah bisa baca belum? Kan gitu. Terus kalau belum bisa baca,
sini Bunda, ini aku punya buku yang recommended banget. Kayak gitu Bunda. Jadi kayak gitu nih Kak. Itu udah mereka tuh, iya ya anak saya belum bisa baca nih. Mau masuk SD. Terus lagi mungkin kehabisan hook. Langsung aja kita, aduh kasihan ya anak kita kalau misalnya masuk SD teman-temannya udah pada pinter baca, anak kita belum bisa baca nih. Yuk coba yuk pakai buku ini aja. Ini tuh bikin anak cepet bisa baca nih bunda-bunda. Karena di sini udah bunda kita tinggal baca aja di sini fiturnya apa. Kayak gitu. Bulan Januari pasti ini naik. Dan silahkan ajukan sampel gratis. Kalau nggak dikasih, beli aja. Kayak Tuh, gitu. jadi sebentar lagi kan momen liburan sekolah dan akan Iya. Ramadan. Jadi buku-buku itu Mm-mm. akan naik dan kita akan bantu lewat program ya teman-teman. Kalau mau liburan sekolah, kita kasih programnya buku-buku yang bakalan laris. Jadi teman-teman naiknya cepet. Dan nanti kalau konten teman-teman FYP, tenang aja, insya Allah akan kita boosting iklan free dari kita. Betul. Jadi itu dan Mm-mm. gak akan mengurangi komisi teman-teman. Itu Ya, boostingnya dari kami. Nanti kami yang akan hubungi teman-teman untuk minta kode iklannya. Jadi teman-teman ya makin gacor lah ya. Betul Mbak Lilis? ya. Terus yang berikutnya FYP itu yang kayak gimana? Kalau menurut saya video yang FYP itu pasti ada orang yang komen. Menurut saya. Karena ketika ada orang komen berarti kan ini lewat di berandanya orang-orang. Orang tuh kadang suka penasaran gitu loh. Jarinya tuh nggak bisa diem, pengen aja tuh komen yang komennya itu segala macem lah. Dan jangan takut ketika ada orang yang komennya tuh jelek, Kak. Saya pernah dikatain ada bocil bilang saya maghrib katanya. Saya pikir, aduh ini anak ngatain saya maghrib gitu. Saya langsung cek ke akunnya dia. Ternyata dia juga isya gitu. Jadinya saya Makin parah jadinya ya. saya itu wah ini bisa jadi eh, video yang naik menurut saya dan saya balas akhirnya saya balas dengan video Kak. Maghrib itu tadi saya balas dengan video dan itu langsung naik dan banyak dapat uang saya dari situ. Jadi jangan takut kalau misalnya ada yang komen negatif. Misalnya gini, ih jelek gitu ya. Kadang ada orang begitu ya. Ih jelek bukunya mahal, ongkirnya mahal dan lain sebagainya gitu. Ya jelek menurut kamu, tapi nyatanya ini sudah terjual ribuan loh, Kak. Iya kan? Mudah kan? Kayak gitu. Jadi jangan takut dengan komen jelek, Kak. Terus ketika ada video yang FYP, berarti ada yang komen. Kita balesin komen dengan konten. Mereka akan senang dan pasti banyak yang check out. Ketika kita balas dengan konten, TikTok semakin menyebar lagi video kita. Bentar, eh, baterainya lemah. Udah? Nah, semakin kita balesin komennya, TikTok itu semakin menyebar lagi gitu untuk video kita gitu. Jadi eh, itu yang dinamakan dengan FYP menurut saya. Dan ketika itulah kita boleh iklan, tapi dengan catatan harus dari profit, harus dari keuntungan. Jadi kalau misalnya iklannya itu dari uang saku, saya nggak rekom. Karena ya iklan itu ya harus yang dari TikTok. Terus ketika saya mendapatkan penjualan yang banyak, saya dapat komisi yang banyak, menurut saya harus iklan. Ya, itu saya itu berterima kasih sama TikTok. Ini loh TikTok, kamu udah nyebar video saya dan saya thank you banget nih, tak kasih nih, aku bayarin iklan gitu. Kayak gitu. Terus selain itu, bener kata Kak Ros tadi, ketika video kita FYP pasti di boost. Video saya tuh udah berapa aja yang di boost sama Ziad. Kayak gitu ya. Terus untuk jenis iklannya yaitu tadi, kalau misalnya kita merasa akun kita itu belum banyak followers, ya kita iklannya cari followers, Kak. Kita iklan cari followers secara otomatis views juga naik. Ketika ada satu video yang FYP, video lain juga ikut naik juga kayak gitu. Terus kalau misalnya eh, misalnya followers saya 10.000 ya. Waktu itu 10.000, terus kenapa kok bisa naik naik terus ya? Mungkin karena dari video-video yang sebelum-sebelumnya sama TikTok disebar akhirnya nambah. Jadi dalam satu hari itu yang follow saya itu ya kurang lebih
100 orang gitu. Terus Oke ya. iya, kadang-kadang saya mikir gini ya, apa sih gitu? Maksudnya saya tuh orang-orang nggak kenal saya juga gitu. Terus apa yang membuat mereka memilih untuk apa nonton gitu, nonton video saya sampai follow juga gitu. Ternyata kan yang mereka cari adalah produknya bukan saya gitu. Kayak gitu kakak-kakak. Udah siapa lagi yang mau tanya? Boleh? Ini karena ada yang resen lagi, kita satu lagi ya teman-teman ya. Oke, kepada Mbak Zafa Host, silakan. Iya, siap. Suara saya terdengar, Kak? Sudah? Dengar. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak, Kak, ya, atas kesempatannya. Di sini aku mau perkenalkan diri dulu. Saya Suci Baliansari dari Makassar. Aku mau bertanya, Kak. Saya di sini itu sebenarnya afiliator Shopee ya, Shopee lebih aktif biasanya di Shopee Video. TikTok itu sebenarnya cuma untuk mirroring aja, Kak, mirroring. Tapi setelah saya lihat perkembangannya, Kak, saya mulai di awal bulan tiga, dan komisi itu masih di 2 jutaan lah, Kak, 2 jutaan. Tapi itu sangat bersyukur sekali karena sehari itu bisa masuk komisi 20.000, 30.000, dan alhamdulillah itu menurut saya sudah sangat banyak. Tapi em, tapi niche aku tuh, Kak, masih random palu gada. Jadi saya mau tanya ini, Kak, yang pertama itu niche kita apalagi sekarang itu saya juga mau fokus ke buku-buku, Kak. Apakah VT kita yang baiknya itu di satu satu kategorikan saja, Kak, biar cepat naik FVT-nya seperti itu. Yang kedua, Kak, saya sebenarnya orangnya em, apa namanya agak ribet karena kontennya itu harus selalu pakai capcut itu loh, Kak, yang pakai Oh, ya. filter, yang pakai Mhm, sesuaikan pokoknya, yang mhm, pakai itu ya seperti itu, Kak. Jadi akhirnya malas, Kak, buat fittingnya karena kan kalau di mhm. Shopee Video itu, Kak, harus harus berkualitas kontennya, harus Iya, nggak iya. asal-asalan Hmm. seperti, Kak. Jadi mohon sarannya, Kak, nanti, Kak, ya seperti itu. Terus yang ketiga, Kak, saya ini kan pakai maksudnya nggak pernah kelihatan muka ya, Kak, maksudnya kayak faceless lah, faceless Mhm, kreator. mhm. Baiknya kalau apakah kita itu baiknya try on, tapi saya kalau try onnya seperti apa, Kak, atau enggak apa-apa faceless aja, Kak, seperti itu. Tapi cepat bisa naik kontennya karena saya selama ini konten saya itu masih faceless, Kak, tapi lumayan masih ada juga yang ini yang apa namanya yang check out. Terima kasih, Kak. Iya, itu aja, Kak. Baik, kakak. Untuk Kak Zafa House, Kak Ros langsung saya jawab aja ya. Jadi gini Kak, untuk kembali lagi ke apa namanya personal branding ya. Kalau personal brandingnya kakak itu di awal sudah, maaf nih sambil ngecas nih, sambil ngecas ya Kak. Bentar. Oke. Kayaknya posisinya harus berubah deh. Gak apa-apa ya agak gelap sedikit sambil ngecas soalnya. Jadi gini, untuk personal brandingnya Kak Zafa ini kan sudah eh, tanpa nggak tampil muka ya kakak. Jadi kalau misalnya dari awal kakak sudah nggak tampil muka, terus tiba-tiba kakak tampil muka, orang kaget gitu. Maksudnya kaget gini, loh ini siapa kok di akun ini? Tapi lama-kelamaan orang juga akan mengenal kakak. Oh ini loh yang eh, akun yang punya akun ini tuh ini gitu. Jadi kalau misalnya kakak mau tetap untuk bertahan tanpa muka ya nggak apa karena personal brandingnya kakak itu. Tapi menurut saya, menurut saya orang yang tampil muka dengan yang tanpa tampil muka itu lebih sulit untuk yang tampil yang lebih sulit yang tanpa muka Kak. Karena kan banyak yang sama nih. Orang kan mau mengenal kan susah. Kalau misalnya tanpa muka nggak muncul kan, iya kan? Kan susah orang mau kenal tuh ini dikira dikira sama aja gitu dengan akun-akun yang lain. Kalau misalnya kita beranikan diri, yuk nggak apa-apa. Kakak misalnya pengennya tetap pakai cadar atau pakai masker, itu jadi personal branding loh Kak. Makanya di video saya kalau Kakak perhatikan, itu muka saya tutupin pakai tulisan. Karena saya tuh pengennya orang mengenal saya ya ini tuh tutup ketutupan gitu. Jadi hampir di semua video saya muka saya ketutupan dengan tulisan sepanjang video gitu. Dan
yaitu persona brandingnya di situ. Jadi misalnya kakak mau tampil muka mulai dari sekarang, boleh banget. Mungkin di awal-awal orang belum kenal, tapi lama-lama orang juga kenal kok kak. Dan untuk kakak yang mungkin sekarang masih campur-campur ya, di akunnya itu banyak video segala macam ada, itu ya nggak masalah. Tapi kan kakak sudah merasakan sendiri bahwa komisi di buku itu sangat besar dibandingkan dengan produk-produk lain. Nah, ya udah mulai dari sekarang kakak dibanyakin aja di bukunya gitu. Gitu ya. Terus kalau kakak merasa kesulitan nih untuk bikin video malas karena malas ngedit-ngedit, di TikTok itu semuanya sudah ada menurut saya. Jadi kakak langsung pakai kameranya TikTok aja, udah di situ tinggal ngedit, mau dibikin bening, mau dibikin eh, tulisannya kayak gimana, mau tulisan berwarna, tulisannya gerak-gerak atau mau kayak gimana juga bisa gitu. Jadi biar cepet aja gitu. Soalnya saya juga dari awal saya nggak pernah editnya pakai CapCut itu nggak pernah. Jadi saya langsung dari TikToknya gitu. Dan TikTok lebih senang Kak kalau misalnya kita pakai fasilitas yang ada di TikTok gitu. Introvert ya ya saya juga dulu gitu Kak. Nggak suka tampil muka, makanya muka saya tutupin. Tapi kalau misalnya kakak mau dimaksud nggak apa-apa. Iya, oke. Terima Mm-mm. kasih. Tadi jawaban untuk Mbak Zaffa House udah selesai ya. Teman-teman, pertanyaan selanjutnya aku ambil dari chat aja ya, dan aku yang langsung mandu Mbak Lilis ya. Kebetulan Ya, banyak banget ya, udah beberapa aku rangkum. Pertanyaan pertama dari Mbak Desi nih tadi nyambung ya. Desi Aryani, sebaiknya untuk bikin VT langsung nampilin produk di awal, atau kalau nampilin wajah, atau ada pembukaan di awal VT, baru selanjutnya nampilin produknya. Boleh dijawab? gimana gimana kalau bikin VT? Maksudnya, apakah di awalnya itu bukan produk dulu, tapi sesuatu Mm-mm. yang lain, Mm-mm. baru Ya, lanjut produknya? ya, menurut saya tampil produk di awal itu juga bisa jadi hook, Kak. Oh Contoh ya. saya video saya yang Juz Ama tulis ya, punya Ziad itu, yang saya tampilkan saya nulis nulis Al-Qur'annya itu. Lah ini hook ini. Ini hooknya. Orang tuh tahu, oh, ini yang nulis nggak cuma anak-anak ya, ternyata emak-emak juga bisa gitu, bisa buat kita gitu. Dan ini saya selalu tampilkan di depan kamera saya lagi nulis Arabnya gitu. Jadi nggak harus muka juga gitu. Dan banyak eh, video saya yang tanpa muka juga banyak, tapi setidaknya orang sudah mengenal saya dulu gitu. Ya, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dari Mbak Erma Nur Setiani, seorang afiliat pemula. Beliau bertanya, yang pertama, Ibu mau nanya kalau hook itu apakah berpengaruh ketika membuat video? Contoh hook yang menarik penonton gimana, Kak? Kemudian yang kedua, video yang menarik itu seperti apa, Bu? Apakah harus menampilkan muka dan kita menjelaskan secara langsung menggunakan suara? Atau apakah boleh menggunakan suara dari aplikasi? Atau hanya video tanpa suara? Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak Lilis. Ya, tadi sudah dijawab ya. Untuk hook itu kita punya buku di Ziad itu bukunya bagus-bagus itu langsung ditampilkan di depan kamera aja. Ini loh Bunda gitu. Ini loh. Ini buat ini gitu. Kalau misalnya juz amma, Bunda mau anak-anak Bunda mau anaknya cepet bisa cepet hafal juz 30 pakai ini aja. Di sini tuh fiturnya banyak. Udah dibuka. Dibuka orang semakin dibuka semakin penasaran. Wah, ini ternyata di dalamnya selengkap ini kayak gitu. Itu udah hook aja gitu. Dan jangan lupa untuk call to action. Ajak orang untuk beli. Nah, ini ada di keranjang kuning di sini nih. Gitu. Diajak gitu ya. Terus untuk kalau tampil muka atau nggak tampil muka, ya itu tergantung itu tadi. Menurut saya itu tidak jadi masalah. Yang penting hook di awal itu orang tuh tahu gitu loh. Ini nawarin apa gitu. Begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Della Ratnasari, yang mungkin juga ditanyakan sama orang-orang ya. Ibu mau tanya, akun Ibu pernah dapat pelanggaran nggak dari awal Ibu jadi affiliate? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Aman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Lianto. Kak, bagaimana cara melatih public speaking karena bicara kita masih belepotan dan sering blank mau ngomong apa? Iya. Kalau gitu di script dulu, Kak. Kita tulis dulu. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi ya. Catatan saya kayak gini.
Itu sama kayak catatannya Kak Jerry. Ditulis dulu. Saya dulu 5 kali mengulang itu biasa, Kak. Kalau sekarang, udah. Dan lagi, gini. Kalau misalnya kita belepotan bicara, terus mungkin malu, takut salah. Jangan takut salah, jangan malu. Langsung aja, langsung di-up. Justru orang orang tuh pasti komen. Ada aja yang komen. Nggak apa-apa, misalnya orang ngatain saya jelek, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Yang penting video saya sama TikTok itu semakin disebar gitu. Saya tuh dikatain orang yang segala macam, ya udahlah gitu. Toh aku nggak kenal kamu gitu. Nggak apa-apa, yang penting buku saya terjual, terus video saya juga disebar sama TikTok, ya saya langsung balesin pakai konten gitu. Jadi nggak apa-apa Kak, belepotan itu biasa. Saya juga banyak kok video saya yang belepotan itu saya posting aja. Terserah urusanmu aja gitu, urusin aja gitu TikTok gitu, kayak gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi nih dari Mbak Nuraini. Izin bertanya Bu, kalau bikin VT, misal 3 VT dengan buku yang sama nggak apa-apa ya? Tempatnya pindah-pindah apa bagaimana? Nah, eh, pertama nggak apa-apa. Maksudnya bikin 3, 5 sehari itu nggak masalah. Kalau mau tempatnya beda-beda, itu juga lebih baik. Tapi karena saya cuma di satu kotak tempat saja, paling saya tuh cuma geser-geser kamera sedikit, geser lagi ke pojok segini sedikit gitu. Gesernya tuh nggak yang saya langsung pindah dari sini terus langsung ke taman kota gitu, nggak gitu juga gitu. Terus eh dan hooknya itu tadi penting. Meskipun kita di tempat yang sama, saya ada posting video itu saya duduk di tangga. Tangga saya nggak ada railingnya, Kak. Saya duduk di situ. Orang yang ngeliatinnya mungkin nggak tahu orang melihatnya itu melas nggak ada railingnya atau ini duduk di tangga asal aja gitu duduknya nggak tahu. Dan ternyata ini FYP sampai jutaan juga. Dan itu nggak masalah. Di mana aja bisa bikin konten ya? Di mana aja bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Ekri. Kak, biar pede nampilin muka saat ngonten itu gimana? Biar pede? Biar tampilin muka ya kita nggak usah mikir orang kenal saya. Saya mikirnya orang nggak kenal saya kok. Terserah gitu. Kayak gitu. Jadi saya nggak peduli. Karena itu tadi rasa nggak pede saya, rasa malu saya di depan kamera untuk bikin konten itu ter terhimpit, tertindas oleh keinginan saya untuk saya pengen punya rumah, saya pengen umroh. Udah itu aja Kak. Udah. Dan setelah saya mendapatkan di bulan Juni, saya mendapatkan 70 atau 80 juta itu, saya semakin brutal, saya semakin menggila. Wah ini ternyata TikTok bikin saya sejahtera. Dengan gaji saya di bulan Juni itu saya sudah terima gaji PPPK sekian, ternyata saya dapat dari TikTok bisa ratusan kali lipat. Ya Allah, gitu. Saya udah nggak ada malu lagi. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi nih. Banyak banget soalnya. Dari Kak Febrian IC. Manajemen waktunya gimana ya, Bu? Saya ada usaha, anak-anak masih kecil, dan ada komunitas yang harus saya urusi. Bila ada target 20 VT per hari, bagaimana, Bu, manajemen waktunya? Oke, saya sudah katakan di awal tadi, saya bangun jam 3. Jadi saya setiap hari saya nabung konten gitu, Kak. Nabung kontennya itu supaya HP saya tidak hang. Saya bikinnya pakai kamera HP yang biasa, bukan dari kamera TikTok. Jadi saya luangkan dalam satu hari 1 sampai 2 jam itu saya bikin konten 20 sampai 30 bahkan lebih. Saya harus punya video itu untuk saya up sewaktu-waktu saya bisa. Kalau dibilang sibuk, sama. Saya pulang dari sekolah juga jam 3 nyampe rumah capeknya juga Masya Allah. Terus itu saya istirahat 15 menit, udah saya fresh lagi, saya langsung di depan kamera. Jadi banyak video saya yang saya masih pakai seragam gitu. Terus udah itu saya luangkan waktu 1 sampai 2 jam itu eh, bikin video. Saya usahakan sebelum maghrib itu udah selesai. Terus barulah itu habis sholat maghrib itu udah di situ saya perang. Dan ini nggak mungkin
20-30 video ini selesai dalam waktu jam 6 maghrib sampai jam 11 kan nggak mungkin. Berarti kan masih ada sisa video yang belum di-up nih. Nah, bisa kita up di jam 3 saya bangun tidur itu tadi. Dan ya itu, kalau misalnya mau up video itu harus ada views-nya dulu. Jadi brutal boleh, tapi eh, tetap kita melihat views-nya dulu. Misalnya baru 10 boleh nggak views-nya? Boleh, nggak apa-apa. Artinya kan kalau misalnya udah ada 10, video kita udah disebar sama TikTok. Jadi nggak masalah gitu. Jangan nol, asalkan jangan nol. Oke, selanjutnya ini ada dari Mbak Reski Ekayani. Ibu Kak bagaimana Retno, nge-boost atau memotivasi diri sendiri untuk konsisten aktiviti? Sedangkan ada hari tertentu yang memang kita sangat lelah atau bahkan sedang sakit. ya, eh ada yang namanya konten malas, Kak. Konten malas itu yang penting kita tetap aktif di TikTok itu. Jadi TikTok itu gitu ya, karena banyak ribuan afiliator yang bisa saja mengalahkan kita sewaktu-waktu, termasuk teman-teman semuanya. Eh, kita meskipun saya juga mengalaminya gitu. Jadi beberapa kali juga saya bilang tadi saya darah rendah gitu. Namanya orang darah rendah kan udah kayak gak bisa bangun. Tapi saya tetap bisa, tetap berusaha untuk bikin video. Saya bikin videonya gimana? buku ini buku ini saya dekatkan dengan kamera, saya kasih lampu. Kalau misalnya kita nggak punya lampu ya pas siang-siang gitu ya kita kamerain gitu. Udah saya ngomong aja gitu. Udah ini tinggal dikasih subtitle, kasih tanda panah, diposting, laku. Ya gitu. Yang penting eh, kita konsisten aja gitu. Terus motivasinya apa? Motivasinya saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen umroh, saya pengen segalanya. Udah Kak. Iya. Itu karena banyak hal pahit di belakang sana yang membuat saya harus bisa gitu. Hasilnya langsung tertuai ya. Betul. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Mas Romi Aryani. Bagusnya setiap video berapa menit, Bu? Minimal 1 menit. Hmm. Minimal 1 menit ya. Ya, minimal 1 menit. Kalau bisa misalnya, loh saya udah 40 detik nih bingung mau ngomongin apa, ya udah nasi ngomongin aja ya. Apalah sambil baca gitu, apa ditunggu sampai 1 menit apa gitu sambil ini ya, bukunya sambil di angle-nya diganti-ganti gitu. Jangan jangan cuma begini aja orang bosan. Kita sambil mungkin buka-buka di dalam kan banyak gambar nih gitu. Jadi eh ya nggak masalah, pokoknya tunggu sampai 1 menit. Iya. Apalagi kalau pegang buku itu bahannya banyak ya, tinggal dibaca. Banyak, banyak ya benar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Retno Diningrum. Bu, kalau awalnya affiliate beauty sudah banyak sampel dan kerjasama dengan brand-brand beauty, terus Mhm. pindah ke jualan buku, gimana ya menurut Ibu? Nah, nggak masalah sih. Kalau misalnya sekarang kakak mau konsisten di apa namanya di buku karena sayang banget followersnya nih ya. Nah, jadi gini Kak, menurut saya eh, orang-orang yang beli skincare-nya Kakak juga banyak ibu-ibu muda ya. Nah, ibu-ibu muda ini juga pasti mereka juga butuh buku untuk anak-anaknya ya kan. Nah, karena Kakak sudah punya modal untuk modal apa namanya followers, ya udah Kakak langsung hantam aja ke buku. Terus kalau misalnya kok jadi viewsnya jadi sedikit ya wajar di awal karena orang juga belum kenal ya kan, kenapa ujuk-ujuk orang ini yang dari skincare tahu-taunya jadi buku gitu. Ya wajar, nggak masalah, tapi lama-lama orang terus-terusan gitu ya ada videonya kakak muncul gitu di berandanya mereka, iya nih beneran ternyata bukunya tuh banyak, apalagi kalau ada yang komen oh ya berarti udah ada yang check out gitu, nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Oke, kita Mm. lanjut pertanyaan dari Mas Lianto. Bagaimana menurut Ibu konten tanpa wajah dengan konten tampil wajah? Lebih baik yang mana ya untuk kedepannya? Kalau menurut saya lebih suka yang tampil wajah karena orang lebih mengenal kita. Kalau tanpa wajah, banyak video di luar sana yang tanpa wajah dan mereka nggak tahu siapa yang buat. Dan bisa saja ini dicuri ya kan. Ya senyuri-nyurinya orang, kadang kan masih ada ya orang-orang yang nyuri video kita. Senyuri-nyurinya orang, minimal ya mereka kenal dong dengan wajah kita. Oh iya ini kan yang jualan buku itu, ini kan yang ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mbak Ana. Bu
mau tanya juga, saya ngonten beberapa produk, tapi yang laku hanya produk-produk itu aja. Contoh setengah barang sehari, contoh satu atau dua barang sehari dengan komisi yang kecil. Terus VT lain belum laku. Apakah saya tetap post aja produk-produk yang belum laku itu? Gini, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, kalau misalnya kita itu mau videonya bagus, mau penjualan bagus ya kita harus cari produk yang memang laku di pasar gitu. Kenapa saya rekomendasiin produknya Ziad? Setahu saya dengan puluhan produknya Ziad yang mendarat di rumah itu semuanya laku, Kak. Saya mau bikin video sambil duduk, mau bikin saya video cuma gini-gini aja di HP, itu juga laku gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan produk yang memang di pasar itu laku, ya kayak gini gitu. Dan itu penting. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Mas Dimas Teguh. Saya perhatikan akun Bu Lilis views-nya rata-rata di bawah 300-an. Tapi kenapa hasilnya bisa konsisten di atas 50 juta? Karena produknya Ziad banyak. Ya, karena udah Jadi, banyak ya konten ya, yang ditabung. semakin itu tadi ya saya bilang produknya Ziad itu banyak banget, baik itu dari Ziadnya sendiri ataupun juga yang dari Visi Mandiri. Nah, semakin banyak produk yang kita punya, semakin banyak video yang kita upload, ya semakin banyak juga toh hasilnya, ya kan? Dan alhamdulillah video saya itu ada loh yang baru viewsnya baru 50 60 itu sudah ada yang check out, Kak. Ya alhamdulillah gitu karena ya itu tadi memang bukunya ya buku yang mereka yang bunda-bunda di rumah itu butuhkan gitu. Dan itu penting di hooknya juga penting. Ya makanya saya bilang tadi kan di Januari kita akan eh, meledak dengan buku ini ya 12 jam jago calistung ini. Nah, di sini sekarang kita punya waktu di November, Desember. Buat kakak-kakak yang akunnya masih followersnya masih sedikit, eh, kalau mau iklan, iklan ini aja yang tambah followers supaya nambah orang nih yang kenal dengan akun kakak. Kalau misalnya nggak iklan nggak apa-apa. Yang penting ini kakak posting sekarang di bulan Januari, insya Allah pasti ada penjualan gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Mbak Sani. Pertanyaan terakhir ya ini teman-teman. Ini insya Allah semoga mewakili juga. Bagaimana ya Bu, biar akun terbaca akun jualan buku anak udah konsisten up keranjang kuning tapi view masih mentok di 200? Hashtag penting. Kalau misalnya bukunya tentang belajar membaca, oh ya gini Kak, aku punya punya tips lagi nih buat teman-teman. Buat teman-teman punya buku yang ini ya. Ini kan punyanya Ziad ya, 15 menit pintar membaca. Sama yang ini isinya 3. 12 yang jago calistung. Nah, ini bisa kita bikin videonya gini. Bunda mau anak-anak cepat pintar membaca, tapi bukunya yang murah. Yang ini bukunya. Sudah satu paket isinya 2, harganya cuma 40 ribuan. Udah. Terus mau yang lengkap, yang ini bukunya gitu. Jadi kayak ada pembanding. Orang tuh kan kadang-kadang yang ini laku karena mereka murah. Yang ini laku karena wah ini berarti lebih bagus nih. Dua-duanya laku dong. Kayak gitu. Terus eh, apa namanya? Apa Kak tadi pertanyaannya? Eh Saya lihat lagi. ya, Pertanyaannya, ini bagaimana ya Bu, biar akun terbaca akun jualan buku anak udah ya. konsisten up keranjang kuning tapi view masih mentok di 200? Mm-mm. Kakak lihat eh, kalau kita di pusat afiliasi ya, di situ kan ada top kreator. Kakak cari dilihat di situ untuk buku-buku ini, buku yang kakak buatkan VT-nya ini, mereka bikin hashtagnya apa gitu. Kalau saya sendiri biasanya kalau misalnya bukunya itu juz amma ya saya hashtagnya juz amma super lengkap gitu. Terus hafalan juz 30 kayak gitu. Kalau misalnya bukunya edukasi ya buku edukasi anak kayak gitu-gitu. Dan pasti saya memasukkan di situ ibu dan anak karena yang beli kan biasanya ibunya
gitu. Iya, Alhamdulillah. Sesi tanya jawab udah selesai ya teman-teman. Masya Allah, banyak banget. Nah ini teman-teman yang pertanyaannya masih belum kebaca, bisa langsung ditanyakan ke grup WA ya. Insya Allah Mbak Lilis bersedia menjawab ya. Insya Allah. Iya, dan teman-teman lain mungkin bisa menimpali untuk menjawab. Dan boleh banget Mbak Lilis kata-kata terakhir untuk memotivasi kita semua biar semangat konten kayak Mbak Lilis, biar banjir komisi. Biar banjir, biar banjir komisi. Eh, Teman-teman semuanya yang saya share tadi itu adalah berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama beberapa bulan, mulai dari April sampai dengan bulan ini di Oktober, dan alhamdulillah sudah termasuk stabil untuk penjualan dan juga komisi. Nah, buat teman-teman, semoga juga teman-teman bisa mendapatkan komisi sampai dengan puluhan juta setiap bulannya, supaya eh, keluarga kita, keluarga saya, keluarganya teman-teman itu juga sejahtera. Dan satu yang menurut saya penting banget, konsisten. Kalau mau punya penghasilan, kita juga harus mau bekerja keras gitu, dan yakin yakin bahwa kerja keras kita itu pasti menghasilkan kok. Terus yang kedua, apapun godaannya, apapun cobaannya, kita tetap ngonten aja Kak gitu. Kalau misalnya Kakak targetnya di 5, ya udah 5 aja gitu. Pasti yang saya alami setelah 5 kali sehari, setelah 1 minggu itu kok jadi ringan gitu. Saya tambah jadi 7. Setelah 7 kok jadi ringan ya, saya tambah jadi 10. Seperti itu. Makanya sekarang saya misalnya paling banyak 30, saya pernah sampai 47 Kak. 47 sehari. Terus makanya saya dalam sehari misalnya 20 itu Kak, kayak ringan banget deh gitu. Karena sudah terbiasa itu tadi gitu. Jadi buat teman-teman yang masih belepotan, nggak masalah. TikTok nggak memikirkan itu. Dan ya mohon maaf, orang juga nggak peduli itu. Saya dengan angle muka saya dari mana, muka saya tutupin, saya ngomongnya belepotan, orang juga nggak ngaruh. Yang mereka lihat adalah videonya, apa, produknya saya yang saya tawarkan. Begitu. Terus yang terakhir, saya ini ya sama teman-teman, saya eh, saya punya punya 3 pilihan gitu buat teman-teman. Teman-teman mau brutal di iklan, mungkin karena banyak duit, boleh brutal iklan ya. Jadi misalnya mau posting sehari satu atau seminggu satu, ya nggak masalah, kan banyak duit, diiklanin aja gitu. Ini kalau mau brutal iklan. Terus kedua, brutal di live. Berarti teman-teman mau live-nya itu nonstop terus aja, kan ada ya akun-akun yang nggak bisa ini ya, live terus nonstop. Nah, kalau ini saya nggak bisa. Terus yang ketiga, karena saya tidak mampu untuk brutal iklan, saya nggak punya duit, dan saya nggak bisa brutal live karena saya nggak punya waktu yang banyak, saya bisanya brutal di konten, Kak. Saya bisanya brutal di konten. Saya kalau misalnya nyaingi orang-orang yang bisa live full seharian, nggak bisa. Apa yang bisa saya lakukan untuk ganti iklan, ganti brutal live? Yang saya bisa lakukan hanya brutal konten. Makanya saya, ya udah, saya bisanya ini gitu. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau yang mana. Dan setiap hari kita eh, apa ya, belajar gitu. Oh, kayaknya video saya kurang ini deh. Cahayanya kurang gini deh. Kayaknya ini kurang menarik deh gitu. Jadi setiap hari kita belajar kayak gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah konsisten dan mau bekerja keras. Wah, teman-teman juga nyatet nih. Dan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan Betul, kalau kita ngonten sekarang, pasti panen kemudian. Betul, Mbak betul. Lilis? Betul banget. Nah, tadi ada banyak banget pertanyaan dan kita sudah memilih 10 orang untuk mendapatkan giveaway-nya. Nah, pemenang Wah, giveaway
Pemenang giveaway akan kami umumkan juga di grup WA ya. Kami umumkan di grup WA besok ya teman-teman. Dan hadiahnya akan kami cat langsung. Giveaway-nya apa? Biarlah jadi rahasia antar kita para pemenang giveaway. Di Jangan aku ada dusta di chat, antara kita. iya. Iya nanti di chat sama adminnya besok di grup WA. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Alhamdulillah malam ini kita sudah menimba banyak banget ilmu. Silakan semua ilmu diterapkan supaya teman-teman bisa banjir komisi. Konten sekarang, panen kemudian. Siap-siap bulan depan kita akan ketemu lagi lewat Zoom meeting karena ada sharing session dari top affiliator kita yaitu Kak Hendra Brudi. Hore. Yeay. Nah, ilmu dari Mbak Lilis silakan dipraktekkan dulu. Wajib praktek baru nanti kita belajar lagi. Nah, kalau ada apa-apa, ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tanya ke grup WA ya. Insya Allah akan direspon oleh adminnya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir malam ini, juga kepada Mbak Lilis selaku pemateri, dan teman-teman panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi pada event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Terima teman-teman. kasih semuanya. Terima kasih Sampai Ziad, Bu. jumpa di Terima grup kasih WA ya. teman-teman atas responnya. Makasih banyak ya. Sama-sama Mbak Lilis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.